Selamat datang pada video kali ini untuk pengantar mata kuliah hidroinformatika atau penggunaan secara lebih luas untuk terkait dengan pengolahan data, download data, dan programming menggunakan Python, R, dan QGIS. Nah, untuk topik kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial untuk mendownload salah satu data hujan satelit yang tersedia di internet, yaitu CHIRPS, dan bagaimana mengolah data tersebut dengan menggunakan R dan QGIS. Ya, pertama mari kita mulai dengan bagaimana cara mendownload data hujan CHIRPS. Salah satu provider data yang secara mudah dapat kita akses untuk mendownload data CHIRPS ini adalah website Servir atau program kerjasama antara USAID dan NASA. Mari kita search di Google Servir NASA Climate. Nah, dari sekian penyedia data untuk CHIRPS ini, beberapa di antaranya adalah penyedia langsung dari CHIRPS itu sendiri. Teman-teman bisa download di website ini, saya kira. Ini salah satu sumber primer atau sumber utama dari provider yang langsung ya. Jadi kalau teman-teman familiar dengan penggunaan data NetCDF dan seterusnya, mungkin bisa langsung mengakses lewat website ini. Nah, ternyata di sini juga sudah disebutkan juga salah satu akses data yang bisa melalui Servir ya. Jadi ini saya langsung klik, atau dari dari Google tadi bisa dicari untuk Servir Climate Search. climatesurf.servirglobal.net. Ini dua website yang sama. Oh ya, tadi terkait data CHIRPS bisa juga di-download melalui kanal-kanal lain. Beberapa di antaranya adalah Google Earth Engine. Jika teman-teman familiar dengan Google Earth Engine, atau nanti mungkin di tutorial yang lain bisa juga saya buat untuk videonya. Oke, kita kembali ke Climate Surf. Get start untuk bisa memulai. Mungkin untuk prosesnya untuk masuk ke website ini agak butuh proses karena ya di sini tertulis please give us a moment to set up the system. Oke, saya kira sudah bisa masuk. Oke, nah di bagian kiri teman-teman bisa lihat opsi-opsi yang bisa dipilih. Untuk data kita fokus pada time series data, lalu dataset type observation. Nah, data source ini bisa memilih CHIRPS ya dari sekian banyak pilihan. Nah, kalau nanti teman-teman membutuhkan data-data lain seperti data-data soil moisture, evaporative stress index, NDVI, dan seterusnya, bisa mengakses juga melalui website ini. Nah, bisa dipilih untuk data hujan CHIRPS UCSB CHIRPS ya dengan S rainfall. Nah, untuk calculation tidak diperlukan saya kira. Nah, oh ya maaf, untuk type of request yang pertama bisa dipilih download raw data ya. Karena kita nanti akan mendapatkan yang kita inginkan untuk mendapatkan data 3 dimensi, spasial dan temporal dengan format NetCDF, atau bisa juga berupa TIFF ya. Mungkin kita coba nanti ya. Nah, agar teman-teman terbiasa atau familiar dengan NetCDF, maka kita pilih NetCDF ya. Nah, untuk data range bisa dipilih. Untuk yang terlama saya kira dari tahun 2000 sampai sekarang ya, atau bahkan 1980.
Oke, itu mungkin tahun kemarin, akhir tahun ya, 2023, lalu bulan 12 31. Sudah benar. Oke. Nah, tahapan yang penting juga untuk memilih region of interest. Bisa draw langsung di daerah ini ya. Mungkin untuk sebagai contoh, interest adalah salah satu daerah di das Sungai Rokan misalnya. Kita bisa klik membentuk poligon misalnya seperti ini. Let's say ini adalah das, salah satu das atau satu daerah yang kita inginkan. Oke, untuk mengakhiri bisa diklik 2 kali. Nah, setelah memilih region of interest ini, kemudian muncul ya link download ini, submit query. Tadi sebelumnya belum muncul, masih belum bisa diklik karena kita belum memilih untuk region atau area yang dipilih. Nah, pilihan lain adalah kita bisa mengupload file berupa shape file yang sudah di zip atau dikompres, atau file dalam bentuk JSON atau GeoJSON. Nah, dalam hal ini coba saya berikan untuk data shape file yang sudah saya kompres dalam zip. Ini mungkin oke, saya sudah siapkan untuk zip, misalnya batas das KLHK Rokan. Untuk batas das ini bisa didapatkan datanya di salah satunya di KLHK ya. Teman-teman bisa search di Google das wilayah Indonesia misalnya. Nah, situ bisa dipilih. Nah, dalam hal ini sudah saya pilih hanya Rokan dan saya ekspor ke shapefile. Jika sebelumnya semua das itu termasuk dalam shapefile tersebut. Nah, teman-teman bisa olah nanti mungkin di tutorial yang lain ya, bagaimana untuk memilih hanya satu layer di dalam shapefile tersebut dan kemudian mengekspor kembali. Oke, ini sudah muncul ya untuk batasan das Rokan. Nah, kemudian bisa langsung di submit query. Nah, beberapa waktu lalu sudah saya coba untuk mendownload seluruh time series yang tersedia dari 1980 sampai 2023. Nah, ini muncul nih processing error. Nah, kemudian teman-teman bisa mencoba cara lain dengan mempersempit rentang waktu. Dalam hal ini mungkin cukup 10 tahun dari tahun 2000, mungkin 2011 sampai 2020 gitu ya. 2011 sampai 2020. Oke. Kita coba. Kemarin sudah saya coba untuk tiap range 10 tahun itu bisa ya. Jadi kalau misalnya dari 1980 mungkin per 10 tahun bisa di-download satu persatu. Nah, kalau teman-teman punya informasi lain mungkin bisa juga disampaikan mungkin di komen kalau YouTube ini video ini di-upload di YouTube. Oke, kita tunggu. Cukup singkat sebenarnya untuk range 10 tahun dengan luasan satu das Rokan ini misalnya, bisa ditunggu. Oke, file download ready. Klik here to download file. Oke, sudah terdownload. Oke, bisa kita tunggu. Nah, mungkin sambil menunggu, jadi untuk chips ini memang cukup berbeda dengan file-file yang lain atau data hujan yang lain ya. Jika data hujan yang lain, misalnya Persian, itu dia memiliki satu dashboard yang lebih user friendly ya, untuk kemudian bisa di-download untuk data titik atau data point of interest tertentu dengan menggunakan polygon. Tapi untuk chips ini yang sejauh saya tahu tidak ada ya. Jadi bisa digunakan untuk third party atau pihak-pihak ketiga yang sudah membuat website ini untuk memudahkan kita mendownload atau mensubset atau memilih data chips ya untuk lokasi tertentu.
Nah, satunya yang convenience untuk pengguna awam adalah ini ya, climate service. Oke, sudah bisa kita buka. Nah, ini kemudian bisa diekstrak. Oke, kita sudah dapatkan NC ya. Nah, file NC ini adalah ekstensi dari netcdf. Nah, kalau teman-teman lebih familiar dengan TIFF, mungkin bisa tadi di download TIFF ya. Saya kira kalau TIFF akan tersedia file tiap time series, tiap waktu. Jadi misalnya 10 tahun, misal data ini harian, jadi 365 dikali 10. Nah, itu akan tersedia masing-masing file TIFF-nya. Kita coba mungkin ya, download raw data, lalu download formatnya yang TIFF. Oke, sambil menunggu, semoga teman-teman sudah mendownload untuk RStudio. Yang mungkin tutorialnya bisa terpisah atau teman-teman bisa cari tahu sendiri. RStudio secara gratis bisa di-download. Caranya sangat mudah. Silahkan ya. Jadi ini syaratnya sudah terinstall untuk RStudio. Oke, untuk langkah kedua adalah mengeksplor ya data ini dengan menggunakan R. Kalau teman-teman familiar dengan GIS atau biasanya ArcGIS atau QGIS, mungkin untuk mengimpor file netcdf kadang tidak mudah ya. Jadi netcdf ini adalah data ekstensi 3 dimensi netcdf. Oke. Jadi 3 dimensi. Kalau misal di QGIS dan ArcGIS itu hanya biasanya 2 dimensi ya. Cukup sulit untuk bisa menumpuk data ya, sekian data untuk time series. Nah, jadi seperti di logo ini ya, salah satu ekstensi di Python ini sebenarnya. Data memiliki 3 dimensi ya, bahkan masing-masing variabel ini mungkin bisa ditumpuk jadi 4 dimensi jadinya. Nah, ini bisa dikumpulkan dalam satu file netcdf. Oke, ini adalah tampilan RStudio. Nah, silakan jika teman-teman belum install package atau library yang digunakan untuk membuka file netcdf, silakan install ya raster dengan caranya tadi ya. Saya ulangi, untuk tools install package dan bisa diketik raster. Oke, bisa diinstal. Nah, tunggu, lalu sudah terinstall. Nah, ini di case ini saya sudah ada di sini, jadi tinggal dipanggil library raster. Oke, nah untuk R ini bisa di run ya, tiap line. Kalau shortcutnya bisa langsung digunakan Ctrl Enter. Nah, kalau misal untuk nge-run 2 baris atau 3 baris dan seterusnya, yang bisa di select dan Ctrl Enter. Oke. Nah, mari kita buka untuk file netcdf tadi. Saya biarkan di folder download. Klik kanan shift, mungkin bisa langsung kita dapatkan directory-nya untuk ini, copy as path. Lalu saya define di sini ya, untuk F, variabel F adalah variabel directory. Jadi dalam bentuk teks biasa. Nah, ini untuk memanggil filenya ada di sini gitu ya, di folder download dengan nama berikut ini, .nc. Oke, lalu silakan di-read atau dibaca dengan menggunakan library raster dengan sintaks atau expression seperti ini, start, lalu F. F ini memanggil ini ya, teks ini.
Jadi atau bisa langsung seperti ini misalnya. Add start. Nah, ini bisa sama aja ya karena ini call sebelumnya untuk variabel f, sini tinggal dipanggil f. Nah, kalau ini bisa juga untuk bisa langsung ditampilkan direkturnya di sini. Oke, ini membaca data. Nah, sudah terbaca. Tadi di kontrol dipilih lalu di kontrol enter ya untuk bisa running baris ini. Nah, setelah sudah selesai, R ini berisi data raster atau NetCDF tadi 3 dimensi ya. Untuk ekstensi raster ini, jika memiliki data time series maka bisa dipanggil menggunakan stack ini ya. Jadi file class-nya berupa raster stack ya, ditumpuk gitu ya. Jadi 2 dimensi ditumpuk untuk sepanjang dimensi waktu. Nah, dimensi ini maksudnya 2 angka pertama ini adalah kolom dan baris, lalu n cell, jumlah n cell, perkalian antara kolom dan baris, dan n layers atau jumlah time series. Di sini 365 dikali 10 tahun ya, sekitar segini ya, 3653 hari. Untuk resolusi di sini 0,05 untuk chips memang di resolusi ini, dan seterusnya untuk extend, CRS ini koordinat sistem dan seterusnya. Nah, untuk names ini bisa terlihat ya, untuk X 2011 0101 sudah bisa ditebak, ini adalah tahun, bulan, dan tanggal. Oke, nah mari kita coba cek atau plot ya, apakah data ini ada isinya gitu. Plot R di subset dipilih layar yang pertama atau time series yang pertama di tanggal 1 bulan 1 tahun 2011 ya tadi, bisa menggunakan bracket kotak 2 kali double ya, lalu 1 sini menunjukkan layar pertama. Oke, kita plot. Nah, ini menunjukkan hujan harian dalam milimeter di tanggal 1, tanggal ini ya, layar pertama tanggal 1 bulan 1 2011. Nah, jika misalnya menginginkan dalam 1 tahun, maka bisa digunakan untuk subsettingnya bisa range dari 1 sampai 12. Bukan 1 tahun, 12 hari ya. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 12. Ini bisa dikontrol tetap. Nah, di sini sudah otomatis tertulis title atau tanggal yang di atas peta tersebut, tanggal 1, tanggal 2, 3, 4 sampai tanggal 12. Kalau misal di plot semuanya misalnya 30 hari itu juga bisa, tapi terbatas ya di R ini. Tampilan visualisasinya dia hanya memuat mungkin seginilah pasnya. Oke. Nah, ini adalah data yang sudah teman-teman miliki, yang biasanya kalian download hanya di satu titik, tapi teman-teman sudah download secara spasial satu das atau satu daerah tertentu dengan masing-masing tanggalnya. Jadi tidak hanya satu dimensi. Oke, mari kita explore bagaimana cara mendapatkan hujan rata harian sepanjang 10 tahun ini ya. Getting average of daily rainfall over sampai tahun 2020. Oke, ini yang pertama. Tadi mungkin plot saya biarkan seperti ini ya. Plot 1. Oke. Nah, mudah saja untuk mendapatkan average ini. Jadi tinggal gunakan sintaks min ya. Min lalu R ya. R ini adalah file ini. File yang kita punya ya. Jadi untuk min ini adalah ekstensi dari, saya kira dari raster. Oke. Ini menunjukkan ekstensi dari raster untuk fungsi min. Kita run.
Mungkin sambil menunggu kita siapkan untuk bagaimana ngeplot hasil rata ini ya. Oke. Yang kedua, kita coba untuk mendapatkan ya, kalau tadi min, sekarang maksimum ya. Getting maximum of daily rainfall over 2011 till 2020. Oke, kalau tadi pakai function min, sekarang bisa pakai max. Saya kira bisa langsung mungkin agak lama ya. Mungkin untuk mempersingkat, oke, sudah. Oke, sekarang sudah kita dapatkan dari 3.600-an layar tadi, kemudian kita hitung rata dari 3.600 tadi jadi satu file. Nah, filenya jadi seperti ini. Ini main ini adalah title di atas plot kita, average mean daily rainfall. Oke, plot. Oke, ini adalah rata hujan harian di Das Rokan selama tahun 2011 dan 2020. Di sini bisa dilihat ya, untuk bagian tengah hujannya relatif lebih tinggi daripada di daerah hilir ya. Dan untuk daerah hulunya ya memang relatif tinggi karena memang dataran tinggi. Nah, ini sudah selesai nih, teman-teman bisa mengolah data dari hujan harian tadi, raw data ya dari NetCDF, untuk kemudian menjadi hasil yang lebih matang ya untuk bisa digunakan. Nah, setelah kita punya raster baru ini, mari kita save dengan menggunakan function write raster. Nah, mungkin di folder download aja ya, write raster rmin, ditulis dulu rmin. Lalu saya ingin ekstensinya berupa TIFF agar bisa dibuka di QGIS ya. Untuk namanya mungkin chips min daily gitu ya, Rokan. Oke. Bisa di run. Oke. Kita cek di download. Nah, ini sudah ya. Jadi kita sudah memiliki untuk data baru, raster baru yang diolah dari R tadi ya. Oke, hal yang sama bisa diterapkan untuk statistik yang lain, dalam hal ini maksimum. Untuk variabelnya mungkin saya ganti R max R main maximum daily rainfall. Oke. Jika teman-teman ingin meng-save sama tadi ya stepnya, oke, sama persis, tinggal diulang dengan variabel yang baru dan parameter yang baru. Oke, plot. Nah, ini adalah maksimum daily rainfall yang sudah kita olah dari data chips tadi. Oke, kita save. Oke, jadi dari sini kita sudah mendapatkan dua raster baru. Mungkin untuk tutorial selanjutnya saya split, untuk kemudian next step adalah memvisualisasikan di QGIS. Oke, terima kasih sudah menyimak tutorial ini. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya untuk memvisualisasikan data ini menggunakan QGIS. Terima kasih.